padamu. Jadi ini yang kedua. Sengsara daging, rela sengsara daging, dan cucuran air mata tanpa dosa. Sudah tidak berbuat dosa, tadi berbuat dosa, menderita, berhenti, hidup benar. Loh, sudah hidup benar masih menderita. Mungkin dipecat, karena benar malah dipecat. Kamu tidak mau korupsi, satu kantor korupsi, kamu tidak mau korupsi, dipecat. Nah ini lebih tinggi. Menghargai korban Kristus tingkat tertinggi. Saudara, rela menderita, rela sengsara daging dan cucuran air mata tanpa dosa. Atau karena kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan. Dia harus menderita daging. Dia harus mencucurkan air mata karena kehendak Tuhan tanpa dosa. Karena kehendak Tuhan. Misalnya sengsara, cucuran air mata karena beribadah melayani. Pulang kuliah harus datang hari Selasa. Pulang kantor harus datang. Nah itulah menghargai korban Kristus. Bukan hanya perjamuan suci, hargai korban. Bukan hanya itu, tapi tidak datang ibadah. Lah bukan. Nah, ini menghargai korban Kristus. Penderitaan tanpa dosa. Contohnya tadi menderita karena beribadah melayani Tuhan. Tidak usah ragu. Ya. Jangan malah berbuat dosa. Suaminya mengeluh pulang kantor tuh capek. Oh, tidak usah ke gereja Pak, dosa. Malah berbuat dosa itu. Jangan. Biarlah capek. Yesus bukan cuma capek, mati untuk kita. Ya, mati untuk kita. Itu contoh. Lihat, misalnya menderita untuk beribadah melayani Tuhan, mungkin tidak punya ongkos jalan kaki. Silakan. Nggak usah kita beri diri ini, wah capek, wah. Ayo, Yesus mati, bukan capek. Yesus mati, bukan capek. Mati. Kita kalau capek masih kurang. Ya, saya sudah pernah sepeda motor naik saya, karena tidak punya ongkos, tidak punya uang beli bensin, diberi pinjam. Saya tidak minjam sepeda motor, diberi pinjam. Bensinnya habis ya, nuntun lah. Lebih baik jalan kaki. Ya. Enggak apa-apa, belum mati. Yesus mati. Yesus mati. Kita masih capek, belum. Ayo menderita. Oke, menderita. Kemudian sengsara karena mempertahankan pengajaran yang benar. Mungkin tadi dicaci maki kita, fanatik lah apa, ya terserah. Ini menghargai korban Kristus. Oke? Sengsara karena mempertahankan pengajaran yang benar. Sengsara menghadapi masalah-masalah yang diizinkan Tuhan. Sudah hidup benar kok masih ada masalah? Ujian. Nah, justru di sana sering kita jatuh. Wah, nanti kalau saya tidak berbuat ini mati, nanti tidak berbuat ini, waduh, nanti habis tidak sekolah anak saya, tidak korupsi, tidak sekolah. Ini ujian namanya. Lulus atau tidak? Ujian. Ya? Sengsara, daging, perasaan, cucuran air mata karena dinista, difitnah, dijelek-jelekkan. Ya, itu kita alami. Nah, ayo. Inilah saudaraku, gadis yang bijaksana menghargai korban Kristus. Ya, mengapa Tuhan izinkan? Sudah tidak berbuat dosa, sudah hidup benar, tapi masih menderita. Nah tadi ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus, sebab roh kemuliaan ada padamu. Mengapa kita diizinkan menghadapi ujian? Supaya roh kemuliaan ada pada kita. Roh kemuliaan, minyak urapan Roh Kudus ada pada kita. Kalau daging diperas, buah said diperas, daging diperas, minyak urapan turun. Roh kemuliaan, minyak urapan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah, roh kemuliaan ini untuk memuliakan kita. Manusia darah daging ini tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Kalau ada roh kemuliaan, nah ini tertolong kita. Roh kemuliaan untuk memuliakan kita, bukan memuliakan memberi kekayaan gereja besar. Oh, bukan sampai di situ, bukan itu.
Memuliakan artinya mengubahkan kehidupan kita dari manusia darah daging menjadi kehidupan mulia seperti Tuhan Yesus. Menjadi manusia rohani, manusia mulia seperti Yesus. Itu gunanya roh kemuliaan. Kalau daging tidak mau diperas, tidak ada roh kemuliaan, kering seperti gadis bodoh, ya tetap manusia darah daging, pelitanya padam, tidak bisa menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Manusia mulia itu pelita yang menyala. Pelita yang menyala, bukan manusia darah daging, itu pelita yang padam. Tapi manusia yang mulia rohani itu pelita yang tetap menyala. Ayo, saudaraku, jangan salah paham. Tadi pertama menghargai korban, sudah berbuat dosa, stop. Biarpun harus menderita, harus cucuran air. Waduh om, saya berhenti berbuat dosa, saya dipecat oleh pacar saya. Tidak apa-apa. Ya. Kalau saya tidak mau berbuat dosa, ini dipecat oleh pacar saya. Tidak apa-apa. Ya harus menderita. Nah, ini. Tapi dilanjutkan, loh sudah, sekarang sudah tidak berbuat dosa, sudah hidup benar, kok masih menderita om? Ah itu ujian. Kenapa om? Supaya roh kemuliaan ada, pelita tetap menyala, ada minyak urapan roh kemuliaan. Yang mengubahkan, memuliakan itu mengubahkan, membaharui kehidupan kita. Dari manusia darah daging menjadi kehidupan manusia rohani, manusia mulia seperti Yesus. Apa yang diubahkan? 2 Korintus pasal 4. Hari surat 2 Korintus pasal 4. Semoga kita bisa mengerti. Jangan jadi gadis bodoh, enggak mau menderita, mau cari yang enak bagi daging terus. Enggak diperas daging ini. Padam pelitanya, enggak ada minyaknya. Ibadah mau cari yang enak. Saya ulangi, kalau saudara ibadah sudah merasa, aduh capek sekali, sudah benar itu. Menderita saya, sudah betul itu. Lanjutkan, nanti kemuliaan akan kita terima. Amin. Ada roh kemuliaan. Ya, ada roh kemuliaan. Semua harus ditandai salib. Semua harus ditandai penderitaan bersama Tuhan. Pasti ada kemuliaan. Apa yang harus dibarui, diubahkan? 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 16 sampai 18. Mari silakan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun ya, manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari sehari ke sehari. Lewat apa? 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Kita dibaharui. Ada roh kemuliaan yang membaharui kita. Ada minyak urapan yang membaharui kita. Terus mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Bukan gereja besar. Kemuliaan kekal bukan gaji besar, gereja besar bukan. Kalau gaji besar orang di luar Yesus lebih besar banyak kan. Kalau gereja besar, mall-mall lebih besar. Ya, lebih besar, tempat olahraga lebih besar dari gereja. Bukan itu ukuran. Tapi manusia baru. Nah, itu kemuliaan yang sesungguhnya. Terus kan? Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Pandangan. Terus. Melainkan yang tak kelihatan. Iya. Terus. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi apa yang dibarui lewat penderitaan, lewat roh kemuliaan. Di sini ada 2. Yang pertama ayat 16 hati. Hati dibaharui menjadi hati yang kuat. Kuat, teguh hati. Kuat hati, teguh hati. Hati dibaharui oleh roh kemuliaan menjadi kuat hati atau teguh hati. Teguh hati. Ini manusia baru. Teguh, kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Tahan banting. Itu manusia baru. Kalau manusia lama, manusia tanah liat jangan dibanting. Baru disenggol sudah bentet, retak. Baru disinggung sedikit retak. Itu manusia lama. Jangan dibanting, jangankan dibanting, disinggung sedikit, dibentur sedikit sudah KO. Itu manusia daging. Tapi kalau manusia baru, apa yang dibarui? Hati dibarui menjadi kuat hati, teguh hati, tahan banting. Artinya apa kuat teguh hati? Tidak tawar hati, tidak putus asa, tidak kecewa menghadapi apapun juga.
tetapi tetap berharap Yesus. Nah, ini manusia tahan banting. Saudaraku, tidak kecewa, tidak putus asa. Saudaraku, menghadapi segala sesuatu, tetapi tetap berharap Tuhan. Itu tahan banting. Ya, dalam pencobaan, dalam tetap berharap Tuhan. Tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, tidak mau diombang-ambing. Tidak mau diombang sekalipun ada janji ini itu, tidak mau. Tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, yang menjadi pengalaman hidup. Tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Ini kuat, teguh hati. Dan tidak berbuat dosa. Sekalipun ada kesempatan, sekalipun ada tawaran, sekalipun ada keuntungan, sekalipun ada ancaman, tidak mau berbuat dosa. Ancaman mati sekalipun tidak mau berbuat dosa. Tidak mau berbuat dosa. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Nah, inilah kuat, teguh hati. Ini manusia baru, tahan banting. Artinya, saudaraku, tidak putus asa, tidak kecewa. Menghadapi apapun juga tetap berharap Tuhan. Tetap berpegang teguh, artinya tetap berpegang teguh pada pengajaran benar, tidak bisa ditukar dengan apapun. Ya? Dan tidak berbuat dosa, sekalipun ada ancaman, ada kesempatan, ada keuntungan, ancaman maut sekalipun, tidak berbuat dosa. Dosa itu maut neraka. Seringkali kita diancam maut yang jasmani, sudah ya ayo, kalau tidak korupsi kamu tidak bisa makan. Nah, ancaman yang jasmani, kalah kita. Dosa itu maut yang lebih dari maut tubuh meninggal di kubur, lebih dari itu. Dosa itu maut selama-lamanya. Kalau cuma mati, umpama tidak korupsi mati, dia memang tidak bisa beli beras mati, dia akan dibangkitkan. Tidak selamanya. Tapi kalau berbuat dosa, saudaraku, mati terus selama-lamanya. Binasa di neraka selamanya. Jangan main-main. Ya, ini kuat teguh hati manusia baru. Apa yang dibarui? Pertama, hati. Ini sumber kehidupan. Kedua, pandangan. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan, perhatian, pandangan. Pandangan diubahkan menjadi pandangan yang rohani. Pandangan diubahkan dari pandangan jasmani, duniawi, pandangan daging, jasmani, duniawi, menjadi pandangan yang rohani. Pandangan rohani yaitu pandangan kepada Yesus imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus dalam kemuliaan di sebelah kanan Allah Bapa. Itu pandangan rohani. Pandangan rohani. Banyak kita berkata, oh saya hanya memandang Yesus tidak memandang yang lain, memandang Yesus. Ya harus ada prakteknya. Bukan hanya mulut, oh saya memandang Yesus yang sudah dipermuliakan saya hanya pandang Yesus. Nah, prakteknya apa? Memandang Yesus itu ada prakteknya. Mari, kalau kita memiliki pandangan yang baru, pandangan rohani, yaitu mata hanya memandang kepada Yesus, imam besar yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Prakteknya apa? Atau artinya apa? Setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Itu memandang imam besar. Pemimpin ibadah pelayanan kita itu imam besar. Kalau kita memandang Yesus imam besar, setia. Artinya setia dan berkobar-kobar dalam ibadah.